Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Ya, dan kecuali istana bawah tanah, tidak ada tanda-tanda perlawanan di aula cabang yang hancur ini. Ini juga membuktikan bahwa orang terkuat yang dikirim oleh pihak berlawanan juga harus ini hanya tentang kekuatan dari Santo Petarung Bintang 4, yang sejalan dengan aturan yang dibuat orang-orang itu bersama kita. Hun Qianmo mengangguk dan mengambil alih. Semua orang yang hadir tahu bahwa aturan yang ditetapkan oleh 8 suku kuno adalah bahwa keberadaan apapun dengan kekuatan melebihi orang suci pertarungan bintang 5 tidak dapat muncul di daratan sesuka hati. Meskipun suku jiwa menganggapnya sebagai selembar kertas bekas, itu sudah jelas bahwa ras-ras yang bertele-tele itu benar-benar menganggap aturan ini sebagai aturan emas dan menaatinya dengan ketat. Di antara aula cabang yang hancur, hanya Istana Bumi yang memiliki jejak pertempuran. Dan dengan kekuatan wakil Master Istana Jiwa, orang suci pertarungan bintang 3 di tahap akhir, satu-satunya yang bisa mengalahkannya hanyalah A Fighting Saint bintang 4, dan diperkirakan hanya Fighting Saint bintang 4 di tahap awal. Astaga, karena pertarungan mereka jelas sangat intens, yang sesuai dengan aturan itu. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan sedikit merepotkan. Meskipun Hun Daer memiliki pendapat lain dalam pikirannya, dia tidak mengatakannya saat ini, sebaliknya, dia menyetujui tindakan 6 suku lainnya menurut orang lain, tindakan itu penting. Jika orang-orang itu benar-benar melakukannya, maka kelalaian tugas Hun Mieseng kali ini bisa dimaafkan. Kata seorang tetua klan jiwa, dengan niat untuk memaafkannya dalam kata-katanya. Tidak peduli apa, faktanya istana jiwa dihancurkan. Kelompok cahaya jiwa yang hilang itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terbentuk. Ini terkait dengan rencana 1000 tahun klan kita. Dia harus menanggung konsekuensinya. Berkata dengan dingin dia mendengus, jika bukan karena kekuatan Hun Miseng sangat mendekati bintang 5, dan dia adalah salah satu bawahan Kaisar Huntian yang lebih berharga, dia sendiri akan menghancurkannya menjadi abu. Sekarang setelah hal-hal terjadi, kita hanya dapat menarik beberapa orang dari klan dan membangun kuil cabang di Zhongzhou untuk mengisi kembali sumber jiwa sebanyak mungkin. Namun, jika hal yang sama terjadi lagi, tetua lainnya ragu-ragu dan mengalihkan pandangannya. Mengenai Hun Daer, mereka semua tahu bahwa hasil akhir harus diputuskan oleh Hun Daer. Tidak peduli apa alasannya, itu tetap salahmu karena tidak menyadari bahwa aula cabang dihancurkan. Oleh karena itu, kamu harus melepaskan posisimu sebagai penguasa aula. Aku akan mengatur orang baru untuk menggantikanmu. Sebagai untukmu, pergilah ke gang. Kamu akan dihukum 1 tahun di tanah pemurnian jiwa angin. Jika kamu tidak mati setelah 1 tahun, kamu bisa menjadi wakil kepala istana kamu menjadi penguasa istana jiwa lagi. Nona Xie, mendengar keputusan Hun Daer, tubuh Hun Mieseng sedikit gemetar, tetapi setelah mendengar bahwa dia telah menyelamatkan nyawa kecil, dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika jiwamu mati, hidupmu akan hancur. Jika kamu gagal lagi lain kali, aku akan menggunakan jiwamu untuk mengisi kekosongan itu. Setelah Hun Daer menambahkan kalimat lain, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian turun. Ya, setelah mendengar ini, para tetua di sekitarnya dan penguasa istana jiwa juga mundur satu demi satu. Setelah mereka semua mundur, Hun Daer mengusap alisnya dan diam-diam mengutuk hati, banyak hal yang tidak berguna. Dia tiba-tiba merindukan saat dia bekerja sama dengan Xiao Yan di kehidupan sebelumnya. Otak pria itu jauh lebih cemerlang daripada sekelompok sampah ini, jelaskan secara detail, pihak lain bisa memahaminya. Apa maksudnya? Sayang sekali, dia sudah lama putus dengannya. Mengenai penghancuran istana jiwa, orang lain akan berpikir bahwa itu adalah ulah 6 suku lainnya, tetapi Hun Daer berbeda. Dia memperhatikan satu hal dengan sangat tajam, dan itu adalah insiden reruntuhan naga api setengah tahun yang lalu. Kedua insiden tersebut sepertinya tidak ada hubungannya satu sama lain, namun Hun Daer melihat sesuatu yang aneh di antara petunjuknya. Apa yang terjadi di reruntuhan naga api adalah alasan perselisihan terus-menerus antara 6 suku lainnya dan klan jiwa selama periode ini. Karena klan jiwa tidak mengirim siapapun ke reruntuhan ini, tidak jelas apa yang terjadi di dalam menemukan bahwa setelah itu, sikap beberapa ras kuno lainnya terhadap klan Hun juga menjadi jauh lebih buruk, tetapi Hun Daer telah menempatkan bidak catur di klan lain, sehingga dia dapat memahami beberapa situasinya.
Dia merasakan rasa deja vu dalam dua kejadian tersebut. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Yan sering menggunakan cara serupa untuk memanipulasi berbagai musuh menjadi tepuk tangan Yan di belakang layar, tapi sekarang, Hun Daer tidak yakin. Alasannya sangat sederhana. Jika Anda ingin menghancurkan Istana Bumi, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan Dosage bintang 3 atau bahkan bintang 4. Bahkan dengan mempertimbangkan kemampuan tempur lompatan katak Xiao Yan, dia juga harus memilikinya tingkat Dosage bintang 2. Tapi sekarang Xiao Yan, menghitung bahwa dia berusia kurang dari 16 tahun, seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun, bahkan jika dia memiliki ingatan dua masa kehidupan, dan keterampilan tingkat surga, bisa mempraktikkan Douzong pada usia ini adalah masalah asap yang keluar dari kuburan leluhur. Bagaimanapun, Kekaisaran Jiama tempat Xiao Yan berada hanyalah daerah paling terpencil di benua barat laut. Sumber daya di sana jauh lebih rendah daripada yang ada di Zhongshu. Faktanya, Douzong yang berusia 15 tahun sudah ditaksir terlalu tinggi oleh Hun Daer sebanyak mungkin. Sedangkan untuk Douzong, astaga, saya khawatir Anda tidak dapat menemukan yang menantang surga di seluruh sejarah benua Doqi, bukan? Oleh karena itu, meskipun Hun Daer telah memikirkan tindakan Xiao Yan, dia tidak yakin karena kekuatan yang dibutuhkan untuk masalah ini jauh melebihi apa yang dapat dia capai dalam keadaan normal ini. Atau apakah dia terlalu banyak berpikir dan semuanya hanya seperti yang terlihat? Tepat ketika Hun Daer merasa bingung dalam pikirannya, dia tiba-tiba teringat Hun Moli, yang sudah lama tidak mengirim pesan apapun. Terakhir kali dia mengirim pesan adalah di domain sudut hitam, dan kemudian dia kehilangan kontak. Dia awalnya ingin mengirim seseorang. Dia ingin pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tertunda karena beberapa hal. Saat ini, dia memikirkan Xiao Yan, dan kemudian dia memikirkan pencari nafkah yang terlupakan ini lagi. Dia awalnya tidak terlalu peduli dengan nama tempat wilayah sudut hitam, tapi itu mengingatkannya pada sesuatu yang terjadi setahun yang lalu. Yao Chen, Yang Mulia Yao, kembali ke Paviliun Xingyun. Tapi lelaki tua Yao Chen itu telah lama dibunuh oleh pengkhianatnya Han Feng, dan Han Feng melarikan diri ke wilayah sudut hitam untuk menghindari kejaran Tuan Feng. Domain sudut hitam, hilangnya Hun Moli, dan kebangkitan Lord Yao, hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan ini semuanya terlibat dalam pikiran Hun Daer, dan dia bahkan memiliki ide yang berani. Mungkin, kebangkitan Master Yao ada hubungannya dengan Xiao Yan, dan justru karena itulah Hun Moli kehilangan kontak. Jika ini masalahnya, maka Xiao Yan mungkin telah tiba di Zhongshu. Hun Daer melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan bayangan hitam muncul dengan aneh di depannya. Saya mendengar bahwa Yao Chen dari Paviliun Xingyun baru-baru ini menerima murid baru. Saya ingin semua informasi tentang pria itu. Harus dikatakan bahwa efisiensi bawahan yang dilatih oleh Hun Daer jauh lebih tinggi daripada Istana Jiwa hanya dalam setengah hari. Murid Yao Chen informasi itu ditempatkan di meja Hun Daer. Jika orang-orang dari Istana Jiwa menangani masalah ini, mungkin akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, dan informasi yang dikumpulkan mungkin tidak benar. Dia yakin tentang kemampuan bawahannya dalam mengumpulkan intelijen. Ternyata, selain mengumpulkan intelijen, orang ini juga mampu memilah-milah intelijen yang berantakan dan menghilangkan bagian-bagian yang tidak berguna, dan akhirnya menyerahkannya kepada Hun Daer pesan yang paling ringkas dan efektif. Hun Daer menyebarkan informasi di atas meja, mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat menelusurinya. Ketika dia selesai membaca semua informasi, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih menarik. Yao Yan adalah murid Yao Chen, penguasa Paviliun Xingyun. Namun, ada juga rumor bahwa dia mungkin adalah anak tidak sah dari Yao Chen dan Danta Suanyi. Dia telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan memiliki bakat yang sangat tinggi sebelum dia berusia 17 tahun, dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan aneh dan memiliki bakat unik untuk mengendalikan monster mirip ular. Meskipun dia adalah murid Yao Chen, dia tidak pandai memurnikan obat-obatan dan lebih baik dalam membuat racun. Petik 2. Karena dia terlihat seperti seorang wanita dan masih muda, Xing Yunge. Sebagian besar muridnya memanggilnya kakak senior kecil. Dia memenangkan tempat pertama di konferensi Paviliun Sifang yang lalu. Dia juga dikenal sebagai peri medis kecil karena dia baik hati dan membantu, dan sering menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Qianyan terbakar tetapi tidak memiliki tubuh yang tersisa. Menurut penyelidikan, dia pasti menyukai gadis yang lebih muda. Petik 2. Apakah semua ini benar?
Menggerakkan mulutnya saat dia melihat informasi yang dilaporkan oleh bawahannya, bertanya. Yang lain mungkin sedikit berbeda, tapi fakta bahwa aku menyukai gadis kecil memang benar. Kalau begitu aku pasti telah melakukan kesalahan. Hun Dyer melemparkan gulungan itu ke samping dengan santai. Setidaknya, dia telah bertengkar dengan pria ini selama ratusan tahun di kehidupan sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa yang dia sukai dari gadis kecil. Tampaknya yang disebut murid Yao Chen ini bukanlah Xiao Yan, tapi dia menerima begitu saja. Bagaimana bisa Xiao Yan menjadi lolicon? Pikirkanlah saat itu. Di saat yang sama, Xiao Yan, yang sedang mencari tempat untuk mundur untuk memurnikan jiwa wakil penguasa Istana Jiwa, tiba-tiba bersin. Mau tak mau dia merasa sedikit aneh. Saya sudah berkultivasi ke level Douseng, mungkinkah saya masih masuk angin dan masuk angin? Apakah kamu bercanda? Dia menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian merobek ruang, kembali ke bidang bintang tempat dia mundur dan memurnikan beberapa api aneh selama periode setelah jiwanya memasuki alam surga dan mencapai kesempurnaan agung. Miliknya jiwa pemaksaan tersebut pasti akan menimbulkan sensasi yang sangat besar, dan bidang bintang ini diubah olehnya secara pribadi, sehingga harus mampu melindungi dampak pemaksaan jiwa ini di dunia luar dan menghindari masalah yang tidak perlu. Hah? Setelah memasuki bidang bintang, Xiao Yan duduk bersila, dan pikirannya langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat ini, sudah banyak bintik-bintik kotoran di jiwanya, yaitu naga hitam tangan penelan jiwa yang dia gunakan sebelumnya. Disebabkan oleh melahap secara paksa orang-orang di Istana Jiwa, ketidakmurnian ini juga mengandung kebencian dan kebencian yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dia telan. Namun, hal semacam ini adalah kejadian biasa bagi Xiao Yan. Kesempatan baginya untuk menciptakan teknik pemurnian Dewa 9 putaran adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu sidik jarinya berubah, api jiwa yang tak terlihat muncul, langsung membunuh orang terbunuh. Kotoran yang diserap dibakar seluruhnya, dan kekuatan jiwa yang marah menjadi mirip dengan sumber jiwa yang sebelumnya dia kumpulkan dari Istana Jiwa. Jiwa di level Fighting Science memang merupakan tonik yang langka. Setelah menyempurnakan kekuatan jiwa dari beberapa Soul Palace Fighting Science dan setengah Sein itu, dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya sendiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pertumbuhannya, meski masih belum mencapai kesempurnaan alam surgawi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertumbuhan seperti ini sudah merupakan tingkat yang mungkin tidak dapat dicapai oleh orang biasa setelah ratusan tahun berlatih keras. Namun, Xiao Yan jelas tidak puas dengan ini. Istana Jiwa itu baru saja muncul di telapak tangannya. Mendengar kutukan kejam dari wakil penguasa Istana Jiwa, dia tersenyum sedikit, dan menara pemurnian dewa muncul kembali, menyelimuti tubuh jiwa di dalamnya. Alam jiwa orang ini juga berada di tingkat surga. Jika dia memurnikannya, itu sudah cukup baginya untuk sepenuhnya memasuki alam surga dan kesempurnaan. Wakil Master Aula Jiwa sepertinya menyadari situasinya dan buru-buru berjuang masuk itu. Ia berdiri, tapi tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tetap tidak bisa menembus batasan menara pemurnian dewa. Saat jejak tangan Xiao Yan berubah, naga api tak terlihat yang mengaum dan tak terhitung jumlahnya muncul di menara pemurnian dewa. Ketika tubuh jiwa dari wakil Master Istana Jiwa terjerat oleh api jiwa itu, jiwanya benar-benar mulai terbakar dengan cepat. Wakil Master Istana Jiwa juga menjerit sedih. Sialan. Api macam apa ini? Xiao Yan terkekeh. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat Douseng, 9 orang ini hanya dengan begitu kekuatannya bisa teknik transformasi ilahi benar-benar dilepaskan, belum lagi dia masih merupakan jiwa di alam surga akhir. Meskipun wakil penguasa Istana Jiwa juga merupakan jiwa alam surga, dia jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Ini adalah keadaan jiwa, dan tidak mungkin untuk menahan kalsinasi api jiwa. Jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia Istana Jiwa dan klan jiwa. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu semuanya. Aku juga bisa bekerja untukmu. Api jiwa, wakil dari Istana Jiwa kepala istana juga berkata dengan tergesa-gesa, dia bisa merasakan bahwa jika dia tinggal di menara transparan kecil ini lebih lama lagi, dia pasti akan kehilangan jiwanya. Tidak perlu, karena aku tahu Istana Jiwa dan klan jiwa lebih baik darimu. Xiao Yan berkata dengan ringan. Orang ini tidak tahu bahwa menara pemurnian dewa juga memiliki fungsi untuk mengekstraksi ingatan orang lain, asalkan dia mentransfer memori wakil Master Istana Jiwa ke setelah jiwa dimurnikan, semua kenangan hidupnya dapat diperoleh.
Apalagi apa yang dia katakan tidak salah, bahkan Hun Miseng sendiri tertinggal jauh dari Xiaoyan. Api jiwa menyala dengan ganas, dan akhirnya dalam ledakan jeritan yang melengking, jiwa wakil Master Istana Jiwa benar-benar meleleh. Kemudian energi jiwa murni memenuhi menara pemurnian dewa, dan akhirnya di Xiao di bawah tarikan Yan, itu mengalir ke dalam jiwa Xiaoyan, dan kemudian lingkaran fluktuasi jiwa yang tak terlihat menyebar dari tubuh Xiaoyan, menyebabkan seluruh ruang di bidang bintang mulai bergetar hebat. Artinya, Xiaoyan berada di ruang independen sekarang. Jika tidak, gelombang jiwa yang dipancarkan secara tidak sengaja ini mungkin cukup untuk menyebabkan kerusakan skala besar. Bagaimanapun, kekuatan jiwa tingkat Dzogchen alam surga cukup besar. Sangat buruk. Ketika jiwa wakil penguasa istana jiwa dimurnikan sepenuhnya oleh Xiaoyan, Xiaoyan pun resmi memasuki alam kesempurnaan agung surga, karena dia sudah masuk itu di kehidupan sebelumnya. Begitu berada dalam kondisi ini, dia secara alami tidak akan mengalami masalah kebocoran tekanan jiwa, melainkan mengumpulkan semua kekuatan jiwa yang besar ke dalam tubuhnya. Saat ini, dia terlihat seperti orang biasa, bahkan sedikit lemah. Namun jika ada yang berani meremehkannya, dia pasti akan mendapat pelajaran berdarah, sama seperti wakil Master Istana Jiwa sebelumnya, jadi mereka dikalahkan begitu cepat. Adapun kelompok cahaya jiwa itu, Xiaoyan tidak memiliki niat untuk terus menyerapnya. Pertama, menyerapnya secara langsung sekarang tidak akan memungkinkan dia untuk langsung masuk ke alam kekaisaran alam surgawi, dan masih membutuhkan waktu. Butuh sedikit waktu untuk menstabilkannya. Bagaimanapun, kelompok cahaya jiwa itu disimpan di tubuh iblis kecil, jadi tidak perlu khawatir kehilangannya. Menghitung waktu, orang-orang dari klan jiwa seharusnya menyadari kehancuran istana jiwa. Tidak akan mudah untuk menjarah Wall di masa depan. Xiaoyan tidak akan menyerang istana jiwa lagi dalam waktu singkat, paling tidak, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatannya sebelum dia menerobos ke Sein petarung bintang 5. Namun, dengan bakatnya, jika dia berlatih selangkah demi selangkah, masih perlu beberapa tahun untuk menerobos ke Sein pertarungan bintang 5. Kecepatan ini sebenarnya cukup cepat alam ini di kehidupan sebelumnya. Itu sangat mudah. Jika dia mendapatkan api setan teratai murni, itu akan menghemat banyak usahanya. Namun, api setan teratai murni tidak akan muncul sampai lebih dari 10 tahun kemudian, dan dia belum mengumpulkan bagian terakhir dari peta itu. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk menemukan api kehidupan, Xiaoyan bergumam pelan. Menurut rencana awalnya, jika dia ingin segera meningkatkan kekuatannya pada tahap ini, api aneh biasa tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya, hanya 10 api aneh teratas yang dapat memberikan efek padanya, dan yang memiliki efek terbaik tentu saja adalah 5 besar. Namun dalam 5 mil pertama, hanya ada api kehidupan yang saat ini bisa dia peroleh. Yang lainnya adalah objek yang memiliki pemiliknya, dan pemiliknya sangat kuat, atau mirip dengan api iblis teratai murni dan tidak bisa. Tentu saja, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia juga bisa pergi ke Void Thunder Pond untuk menyerap kekuatan guntur. Void Thunder Pond ada di sisi pulau gulung waktu, jadi ini tidak terlalu mendesak, tapi api kehidupan berbeda. Menurut informasi yang diselidiki Xiaoyan beberapa waktu lalu, pemilik api kehidupan di kehidupan sebelumnya tidak mendapatkan api aneh saat ini. Dengan kata lain, api aneh kelima ini masih merupakan benda tanpa pemilik ambil sebelum orang tua Senong telah mampu memadamkan api aneh itu sebelumnya. Namun, api kehidupan adalah yang paling sulit ditemukan di antara semua api aneh. Bukan karena kondisi pembentukannya yang begitu keras, tetapi karena terlalu tersembunyi rumit, setidaknya ada area tertentu, dan nyala kehidupan. Dalam kesan Xiaoyan, hanya ada satu kalimat yang bisa diubah menjadi bahan obat, tapi ada banyak sekali bahan obat di dunia ini, dan itu adalah mustahil baginya untuk memeriksanya satu persatu, kan? Metode paling bodoh yang terpikir olehnya adalah mengikuti Senong tua dan menunggunya menemukan api kehidupan sebelum merebutnya. Namun, ini terlalu tidak efisien, dan meskipun Senong tua tidak suka berkelahi, dia juga seorang 5-star fighting saint. Anda mungkin benar-benar tidak dapat merampok orang itu. Tuan, apakah Anda ingin menemukan api kehidupan? Pada saat ini, iblis kecil itu keluar dari tubuh Xiaoyan dan duduk di bahunya, diminta. Dia dan Xiaoyan memiliki pikiran yang sama, jadi dia secara alami dapat mengetahui apa yang dipikirkan Xiaoyan. Apakah kamu punya cara? Xiaoyan merasa senang, tapi dia lupa bahwa lelaki kecil ini memiliki kemampuan untuk merasakan api aneh,
dan dia mungkin bisa langsung menemukan lokasi api kehidupan. Hehe, tentu saja, saya, iblis kecil, adalah roh api paling kuat dalam sejarah benua Doki. Saya dilahirkan dengan kemampuan khusus untuk merasakan api aneh. Dan guru, Anda telah menjadi begitu kuat sekarang dan Anda memilikinya, memakan begitu banyak api aneh. Kekuatanku ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan pasti akan mudah menemukan api kehidupan. Setan kecil itu membusungkan dadanya dan berkata dengan sangat bangga. Oke, berhentilah bersikap manis dan cepatlah. Xiao Yan menepuk kepala kecil iblis kecil itu, mendesak. Lihat aku melihat iblis kecil itu terbang dan berputar-putar di udara. Tepat ketika Xiao Yan mengira dia akan melakukan sesuatu yang serius, dia tiba-tiba memasang postur yang sangat lucu dan berkata, dunia tidak ada habisnya. Pelacakan 10.000 mil. Anjing yang mengaum. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ngomong-ngomong, Xiao Yao mengetahui hal ini darinya hidungnya. Sialan, aku hanya mengatakan ini dengan santai, tapi aku tidak menyangka si kecil ini akan mengingatnya dan menirunya. Nah, setan kecil itu menutup matanya sebentar, dan dengan cepat menunjuk ke tempat, pikiran Xiao Yan begitu dia bergerak, kekuatan jiwa dari kesempurnaan agung surga melonjak keluar dari tubuhnya, langsung terhubung dengan iblis kecil itu, dan kemudian menyebar ke area yang jauhnya ribuan mil dalam sekejap mata. Segera, dia merasakan hembusan api aneh muncul di lokasi Adi Zongzu, di mana Zhongyu Ye Cheng. Di situlah, ketika dia menyadari fluktuasi yang agak tidak jelas dalam nyala api kehidupan, Xiao Yan juga tercengang. Nyala api kehidupan ini memang sangat aneh. Jika dia tidak menyatukan jiwanya untuk sementara dengan iblis kecil itu, dia dapat menggunakan iblis kecil untuk sebagai roh api alien, hanya kemampuan penginderaan khusus yang dapat mendeteksi lokasi spesifiknya. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki kekuatan jiwa tingkat kesempurnaan agung di alam surga, akan sulit untuk merasakannya adanya. Namun, ketika Xiao Yan mengetahui bahwa tempat di mana api kehidupan berada adalah kota Ye, gelombang emosi segera memenuhi hatinya. Pemandangan masa lalu dengan cepat muncul di benaknya, membuat matanya sedikit redup. Tuan, ada apa denganmu? Setan kecil itu berbalik dan bertanya dengan wajah prihatin. Setelah mengikuti Xiao Yan begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi tuannya begitu berfluktuasi. Bukan apa-apa, aku hanya teringat beberapa hal dari masa lalu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Ye Cheng, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat rumit untuk waktu yang lama. Di kota itu, dia menerima seorang murid bernama Ye Lingyu, yang juga merupakan satu-satunya murid yang dia terima di kehidupan sebelumnya. Setelah tiba di Zongzu, dia sengaja menghindari tempat itu hanya untuk menghindari memikirkan kejadian masa lalu. Tanpa diduga, dia masih ingin pergi ke sana sekarang. Dia tersenyum pahit dan terbang menuju keluarga Ye di sana. Dia ingin pergi, demi api kehidupan, dan demi muridnya. Wilayah tengah Ye Lingyu, kota Ye. Kota ini, yang jauh lebih besar dari kota Wutan, secara alami merupakan tempat tinggal keluarga Ye. Keluarga Ye adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Danta. Setelah Master Alkimia itu, keluarga Ye tidak pernah menghasilkan alkemis kelas 8. Kemuliaan masa lalu telah hilang, dan bahkan ada bahaya dikeluarkan dari 5 keluarga besar. Namun, meski begitu, keluarga Ye masih memiliki pengaruh tertentu di wilayah tengah. Di kota Ye, jika ada kekuatan yang berani menyinggung keluarga Ye, akhirnya akan sangat menyedihkan pertemuan tuan muda dari suatu kekuatan besar datang ke sini untuk berlatih, tetapi tidak ada yang aneh di Ye Cheng, jadi tidak akan ada kekuatan besar yang lewat di sini. Saat ini, di toko obat milik keluarga Ye, seorang gadis berpakaian hijau sedang duduk di belakang meja kasir, menguap dengan bosan. Gadis ini belum terlalu tua, dan sosoknya kecil dan indah, tapi dia sudah mulai mengambil bentuknya, meski wajahnya sedikit kekanak-kanakan, namun Anda tetap bisa melihat warna-warna cerah dan semaraknya. Jika ia tumbuh dewasa beberapa tahun lagi, ia pasti akan dianggap sebagai kecantikan yang akan menaklukkan negeri ini. Kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Gadis itu menguap sambil memotong bahan obat. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan benar-benar mengirimnya ke tempat neraka ini, meskipun pada awalnya dia memang sedikit pencuri, tapi itu bukan kejahatannya, kan? Sebagai anggota Pagoda Alkimia, keluarga Ye adalah salah satu dari 5 keluarga besar di domain alkimia bersama dengan 4 keluarga lainnya dalam keluarga yang berbakat dalam pemurnian alkimia untuk mempraktikkan alkimia.
Tapi Ye Lingyu, putri kepala keluarga, adalah sebuah anomali. Meskipun dia juga memiliki bakat tertentu dalam memurnikan pengobatan, dia selalu menolak untuk mempelajari seni alkimia karena dia merasa terlalu lelah. Bahkan dengan bimbingan seorang guru terkenal, dia menghabiskan 3 hari memancing dan 2 hari mengeringkan jaring, jadi bahwa dia telah mempelajari seni alkimia selama beberapa tahun sekarang, bahkan bukan seorang alkemis kelas 1, paling banter seorang alkemis magang. Dan sikapnya yang asal-asalan membuat kepala keluarga Ye marah. Dia langsung mengirimnya ke toko obat di keluarganya agar dia bisa berhubungan dengan obat-obatan yang paling dia benci, dan pada saat yang sama menyerahkan semua bidang pengobatan di area itu. Berikan padanya dan katakan padanya bahwa jika dia tidak mengenali semua bahan obat di sana, dia tidak akan bisa kembali ke keluarga. Tapi Ye Lingyu, apalagi mengenali semuanya, pusing saat melihat bahan obat itu. Dia sudah berada di tempat hantu ini selama hampir sebulan, dan dia hampir tidak bisa mengingat lebih dari selusin bahan obat, butuh waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan sebelum dia bisa kembali ke keluarga. Dia merindukan tempat tidur kecilnya yang nyaman sekarang. Pada saat ini, seorang pelanggan sepertinya telah memasuki toko. Ye Lingyu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan sikap acuh tak acuh, "Selamat datang. Jika Anda menginginkan sesuatu, ambil saja. Harganya berapapun yang Anda inginkan. Bisakah kamu mengambil semua yang aku inginkan?" Sebuah suara yang sangat lembut terdengar. Entah kenapa, Ye Lingyu selalu merasa bahwa dia pernah mendengar suara ini di suatu tempat, yang membuatnya tanpa sadar menatap ke arah para tamu yang datang. Dia adalah seorang pria muda dengan rambut hitam, dan dia cukup tampan, tetapi aura uniknya membuatnya tidak bisa tidak fokus padanya, dan dia bahkan sedikit terkejut sampai Xiao Yan membuat pilihan meja dan berkata sambil tersenyum, "Penjaga toko, tolong bantu saya mengemas ini." Oh, Ye Lingyu tiba-tiba terbangun. Setelah dia mengemas semua bahan obat yang diinginkan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia berkata, "Tuan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya di suatu tempat?" Xiao Yan terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Mungkin tidak. Ini pertama kalinya aku berada di kota ini." Oh, Ye Lingyu menarik lehernya karena malu, dan pada saat yang sama diam-diam menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Akan terlalu kasar baginya untuk bertanya kepada tamu aneh seperti ini, dan itu pasti akan memberikan kesan buruk pada pihak lain. Harga di toko ini sangat adil. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan datang lagi lain kali." Dia bilang dia akan datang lagi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Ye Lingyu tidak bisa menahan diri, dia merasa bahagia. Dan ketika Xiao Yan meninggalkan toko obat, dia menepuk kepalanya dengan penyesalan dan berkata, aku sebenarnya lupa menanyakan namanya. Sungguh kesalahan." Setelah meninggalkan toko obat, Xiao Yan juga berjalan menuju sebuah penginapan di kota. Tepat setelah memasuki kamar yang telah dia pesan sebelumnya, iblis kecil itu keluar dari tubuhnya dan berkata, "Hehe, Tuan, kamu sangat menawan. Sial, aku baru saja bertemu denganmu, dan gadis kecil itu begitu terpesona olehmu. Berhenti menggodaku." Xiao Yan memutar matanya dan berkata, "Iblis kecil, apakah kamu merasakannya?" Sepertinya aku perlu lebih sering berhubungan dengan orang ini," gumam Xiao Yan pelan, "sepertinya ada ladang obat di belakang toko obat itu. Mungkinkah Yan makhluk itu ada di sana?" 2. Itu sangat mungkin. Kalau begitu, mari kita cari tahu apa yang terjadi di malam hari. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, "Tidak." Setan kecil itu menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Tuan, meskipun saya dapat merasakan keberadaan nyala api kehidupan, ia juga dapat merasakan keberadaan saya, dan Tuan juga memiliki fluktuasi api aneh di tubuhnya, dan dia akan merasakannya. Juga akan terkena dampaknya. Lebih baik menjauh sekarang, tapi kalau sampai di sana pasti akan ketahuan. Kalau sudah masuk jauh ke dalam tanah, kita akan mendapat masalah jika ingin menangkapnya lagi akan merepotkan," kata Xiao Yan sedikit mengernyit. Faktanya, dalam keadaan normal, situasi ini tidak akan terjadi pada Yan makhluk hidup. Namun, dia sekarang memiliki api yang terdiri dari 16 jenis api berbeda di tubuhnya. Begitu dia mendekat, itu akan membuat Yan makhluk hidup merasa takut dan tanpa sadar akan melarikan diri. Meskipun dia dapat memblokir ruang di sekitarnya, sebagai api aneh kelima, mungkin ada cara khusus untuk melarikan diri dari blokade ruangnya sendiri. "Hehe, Tuan, saya punya ide.
Gadis kecil itu memiliki aura api kehidupan di tubuhnya. Selama Anda berhubungan dengannya dalam waktu lama, tubuh Anda sedikit banyak akan terkontaminasi dengan hal yang sama. Aura, pada saat itu, kamu bisa mencari kehidupan. Zian tidak akan takut lagi pada kami, kata Xiao Yao sambil tersenyum. Hanya itu yang bisa dilakukannya sekarang. Sebenarnya, aku punya cara yang lebih cepat, yang bisa langsung menghilangkan langkah kontak jangka panjang. Xiao Yao memutar matanya dan berkata tiba-tiba, apa yang bisa kulakukan? Bukankah gadis kecil itu tertarik padamu, Tuan? Selama kamu membawanya ke tempat tidur, aduh. Sebelum iblis kecil itu menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yan menamparnya wajah, saya akan menyebutkan ini lain kali. Jika Anda membuat saran yang tidak dapat diandalkan, saya akan mengunci Anda di ruangan gelap selama sebulan. Dalam periode waktu berikutnya, Xiao Yan hampir seperti berangkat kerja. Dia pergi ke toko obat yang dibuka oleh Ye Lingyu pada waktu yang teratur. Setiap hari kedua pihak menjadi lebih akrab satu sama lain. Faktanya, karena Ye Lingyu terlalu malas untuk menjalankan toko obat, tokonya hampir tidak populer, dan tidak ada yang datang kecuali Xiao Yan. Dan entah kenapa, Ye Lingyu selalu merasa Xiao Yan memiliki rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan, yang membuatnya ingin dekat dengan Xiao Yan. Jadi yang paling dinantikannya setiap hari adalah bertemu Xiao Yan. Dia akhirnya menemukan seseorang yang Chance tanyakan nama Xiao Yan, dan mereka semakin dekat. Saudara Xiao Yan, kamu datang ke sini untuk membeli bahan obat setiap hari, jadi kamu harus menjadi seorang alkemis, kan? Setelah mengemas bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan hari ini, Ye Lingyu juga menemukan beberapa topik acak untuk diajak ngobrol seperti biasa. Ya, Xiao Yan mengangguk. Dia tidak hanya membeli bahan obat ini untuk memiliki hubungan baik dengan si kecil ini. Karena bahan obat ini berada di bidang obat yang sama dengan Yan makhluk, mereka juga akan memilikinya. Gunakan nafas api kehidupan untuk menyiapkan larutan obat, Anda mungkin dapat mencapai efek yang dikatakan iblis kecil itu. Saudara Xiao Yan, kamu adalah alkemis level berapa? Setelah melihat Xiao Yan mengakui bahwa dia adalah seorang alkemis, Ye Lingyu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentang kelas 5, jawab Xiao Yan dengan santai. Bukan karena dia tidak ingin mengungkapkan level aslinya, tapi jika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis kelas 9, gadis kecil di seberangnya mungkin akan mengira dia sedang bercanda. Jadi aku hanya melamar ke level yang lebih mudah diterima oleh gadis kecil ini. Alkemis kelas 5, luar biasa. Ye Lingyu berseru. Meskipun dia tidak suka berlatih alkimia, dia juga tahu betapa sulitnya meningkatkan level seorang alkemis kota Yecheng. Bukan level yang buruk, belum lagi saudaranya Xiao Yan masih terlihat sangat muda. Mungkin dia akan tumbuh menjadi master alkimia kelas 7 atau 8 di masa depan. Itu hanya kebetulan, dan Nona Ye juga seorang alkemis. Dengan bakatmu, seharusnya tidak sulit untuk mencapai level alkemis kelas 5. Bagaimana kamu tahu bahwa aku juga seorang alkemis? Ye Lingyu mau tidak mau berkata sedikit aneh. Apakah kamu lupa, yang terbaik dari seorang alkemis adalah kekuatan jiwa? Nona Ye, fluktuasi jiwa di tubuhmu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Secara alami aku bisa merasakannya, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Itu saja. Ye Lingyu mengangguk penuh pengertian, lalu berkata, tidak sesederhana itu untuk menjadi alkemis kelas 5. Aku bahkan bukan alkemis kelas 1 sekarang. Paling-paling aku magang alkemis. Jika saya ingin menjadi seperti saudara Xiao Yan, Anda mungkin harus menunggu hingga tahun monyet untuk menjadi alkemis kelas 5. Sebagai keluarga alkemis, pasti akan ada orang yang berdedikasi untuk mengajar alkimia. Sebagai putri dari keluarga Ye, seharusnya tidak ada kekurangan kuali obat dan bahan untuk berlatih alkimia. Sebenarnya aku tidak terlalu menyukai alkimia, dan aku tidak terlalu rajin, jadi aku tidak banyak berlatih. Ye Lingyu sepertinya tahu kenapa Xiao Yan terkejut, dan Ye Lingyu menggaruk kepalanya karena malu. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Tidak heran ketika dia bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya, tingkat budidaya ki pertarungannya bahkan lebih buruk, tetapi tingkat alkimianya hampir mencapai alkemis kelas 2. Dia pikir dia akan bisa melakukannya sebelumnya. Bukan karena dia tidak bertemu dengan guru terkenal sehingga dia tertunda. Sekarang sepertinya itu murni alasannya sendiri. Saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ditendang dikeluarkan oleh keluargamu. Itu pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Xiao Yan menghela nafas dan berkata,
jika keterampilan alkimiamu meningkat, keluargamu akan membiarkanmu kembali, kan? Itu benar, tapi, Ye Lingyu ragu-ragu dan berkata, terlalu sulit bagiku untuk meningkatkan keterampilan alkimiaku. Kalau begitu biarkan aku membantumu. Xiao Yan dia tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, dia sekarang seorang alkemis sejati tingkat 9. Sangat mudah untuk membimbing seorang magang alkimia untuk meningkatkan 1 atau 2 level dalam waktu singkat. Mendengar perkataan Xiao Yan, Ye Lingyu tertegun sejenak, tapi saat dia berpikir untuk bisa lebih dekat dengan Xiao Yan, dia mengangguk dengan gembira. Saat dia memanggil gelar guru, Xiao Yan tidak bisa membantu tapi merasa sedikit gugup. Rasanya seperti dunia yang jauh, seolah mengingatkanku pada saat itu di kehidupanku sebelumnya. Setan kecil itu sedikit bingung. Meskipun kamu diperbolehkan untuk berhubungan dengan gadis kecil ini, kamu tidak perlu memiliki hubungan yang begitu dekat. Mungkinkah tuanmu benar-benar pandai dalam hal ini? Kalau dipikir-pikir baik-baik, sepertinya semua gadis kecil di sekitarnya adalah tipe gadis kecil seperti ini, jadi apakah bentuk tubuhnya juga karena kebiasaan buruk tuannya? Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa rasa kasih sayang yang dia bangkitkan karena pengalaman hidup masa lalunya sekali lagi menjadi bukti kuat bahwa dia adalah seorang lolicon. Namun, ketika Xiao Yan mulai mengajari Ye Lingyu secara langsung, dia akhirnya menyadari bahwa orang ini adalah seorang lolicon memang sangat tidak cocok untuk menjadi seorang alkemis. Dia tidak tahu mengapa seseorang yang memurnikan sebotol bubuk pembekuan darah yang paling sederhana akan meledakkan kualinya. Hanya dalam beberapa menit, orang ini hampir melanggar semua tabu di dunia pemurnian obat tidak menyuntikkan atribut kayu. Douqi hanya melemparkan bahan obat ke dalamnya dengan santai, jadi lupakan saja, total bahan obatnya hanya sedikit, tapi dia bisa salah memahami sifat dan urutan bahan obat ini, sehingga dia bisa mengendalikannya, panas. Dia langsung memanaskan kuali obat dan mengubahnya menjadi oven. Oke, mudah untuk mengeluarkan cairannya, tapi setengahnya dimasukkan ke dalam botol giok dan tumpah tidak sama sekali, dan seluruh botol giok hampir terkorosi. Xiao Yan melihat ke botol giok yang setengah terkorosi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras saat dia mengisi cairan hitam itu mungkin lebih berbakat dalam membuat racun daripada peri medis kecil yang memiliki tubuh beracun. Setidaknya peri medis kecil tidak akan pernah menggunakan salah satu dari mereka untuk mengobati luka. Benda yang sangat beracun ini terbuat dari bahan obat. Guru, menurutmu bagaimana aku berlatih? Ye Lingyu datang sambil memegang kuali obat yang meledak ke dalam baskom, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan ada beberapa partikel hitam legam di dalam obatnya, kuali. Pil, aku akhirnya bisa memadatkan pil. Apakah ini berarti aku sekarang adalah alkemis kelas 1? Jangan panggil aku guru, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Aku hanya menanyakan satu hal padamu. Jangan katakan kamu adalah muridku ketika kamu keluar. Dia samar-samar ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia berniat menggunakan orang ini tetapi dia tidak terlalu memperhatikan pengajaran orang ini, alhasil budidaya semangat juangnya masih seperti naik roket. Dia sudah meningkat seperti ini, tapi dalam hidup ini, saya sangat berhati-hati, hampir mengajarinya cara membuat obat selangkah demi selangkah, tapi hasilnya adalah seperti ini. Mungkinkah masalahnya bukan pada gadis ini, tapi pada diriku sendiri. Aduh, Xiao Yan duduk di konter, menatap Ye Lingyu yang menyiapkan beberapa racun satu demi satu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah lebih baik mengatakan bahwa gadis ini berbakat atau tidak? Anda bilang dia punya bakat. Dia bahkan tidak bisa memurnikan bubuk koagulasi. Anda bilang dia tidak punya bakat. Dia bisa menggunakan beberapa ramuan penyembuh tingkat rendah untuk membuat racun, sedemikian rupa sehingga Xiao Yan pernah curiga bahwa gadis ini bukan karena dia juga memiliki tubuh beracun Ernan, dan dia bahkan memata-matai gadis kecil yang sedang mandi. Tidak ada tanda-tanda tubuh beracun Ernan di tubuhnya, jadi bakat ini hanya bisa dikatakan begitu bawaan. Iblis kecil, bagaimana aku bisa melatih orang ini dengan baik? Xiao Yan bertanya tanpa daya. Sebagai seorang suci petarung yang kuat, dia bahkan tidak bisa mengajar seorang murid alkimia, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Dia sudah mulai mempertimbangkan apakah akan melakukannya, bawa gadis kecil itu ke paviliun Xingyun dan biarkan Yao Lao mengajarinya. Tuan, bukankah menurutmu, kamu terlalu peduli pada gadis kecil ini? Setan kecil itu ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah ada? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak.
Belum lagi, dengan kepribadianmu, Tuan, kapan kamu pernah membeli sesuatu dengan jujur tanpa memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan? Setan kecil itu melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, dan Tuan yang saya kenal tidak akan pernah melakukan ini. Mengapa repot-repot melakukan hal seperti ini yang jelas-jelas tidak baik bagimu? Lagi pula, masalah gadis kecil ini bukan karena kurangnya bakatnya, kalau begitu, akan mudah untuk mengatasinya, dengan kemampuanmu, Tuan. Ada cara untuk mengatasi masalah ini. Faktanya adalah dia memiliki bakat yang hebat, tetapi dia tidak mau belajar. Tuan, pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap kali dia menyiapkan obat, matanya melihat ke tempat lain, dan dia jelas tidak memperhatikan? Bagaimana Anda bisa berhasil memurnikan obat jika Anda tidak fokus pada obatnya? Guru, jika Anda bisa mentolerirnya, jika itu saya pasti sudah menamparnya sejak lama. Xiao Yan menghela nafas, dia memang dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya, jadi dia memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Jika tidak, dengan kekuatan dan identitasnya saat ini, jika dia ingin menerima seorang murid, dia akan meremehkannya yang 10 kali lebih berkualitas darinya. Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya padanya? Lupakan saja, lupakan gadis kecil itu, iblis kecil, energi kehidupan yang terkumpul di tubuh kita seharusnya cukup sekarang, kan? Xiao Yan terus bertanya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah cukup. Xiao Yao melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Kamu sedang sibuk mengajar muridmu yang berharga saat itu. Aku takut mengganggu waktu senggangmu. Setan kecil itu memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan nada suaranya yang sangat menyeramkan terdengar. Xiao Yan merasa tidak nyaman. Dia memiliki keinginan untuk mengambilnya dan memukulinya, tapi itu memang kesalahannya dalam hal ini, jadi dia tidak mendapat serangan. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Oke, ngomong-ngomong, aku sudah lama mendambakan hal itu. Xiao Yao menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Xiao Yan berbalik dan melirik ke arah Ye Lingyu, yang masih mengutak-atik bahan obat. Dia menghela nafas dengan sedikit penyesalan, dan kemudian meninggalkan toko obat setelah mengatakan bahwa dia akan pergi ke ladang obat untuk mencari obat bagian belakang toko obat. Ketika dia berada di ladang obat kecil, iblis kecil itu juga muncul. Dia melihat bahan obat di sekitarnya, menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu menunjuk ke suatu area dan berkata, di sana. Xiao Yan mengangguk, lalu memegang tangannya dengan cengkeraman lembut. Dia diam-diam menutup ruang di sini untuk mencegah fluktuasi yang disebabkan oleh kemunculan makhluk itu menarik perhatian dunia luar di bawah bimbingan iblis kecil itu. Dia berjingkat ke di ladang pengobatan, sebidang tanah dibuka dengan hati-hati, memperlihatkan sebuah benda yang tampak seperti ginseng di bawahnya. Apakah ini nyala api kehidupan? Xiao Yan mencabut pohon ginseng itu dan bergumam dengan suara rendah. Dia tidak merasakan fluktuasi yang membara pada tanaman obat, tetapi nafas kehidupan yang kaya yang berasal darinya adalah biarkan dia tahu bahwa ini ramuan obat, yang tampilannya tidak berbeda dengan ginseng biasa, adalah Yan kehidupan, yang menempati peringkat kelima dalam daftar api aneh. Meskipun api makhluk hidup semacam ini tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kekuatan tempur, ini adalah jenis api aneh yang diimpikan semua alkemis, karena selama Anda memiliki api aneh semacam ini, Anda tidak perlu mencari apapun, bahan obat, asalkan ada jika terdapat rimpang atau biji bahan obat ini di atasnya, Anda dapat memanfaatkan panas kehidupan untuk mendorong pertumbuhan dan perkecambahannya. Apalagi api makhluk ini juga memiliki kemampuan yang cukup membuat jantung siapapun berdebar kencang. Karena vitalitasnya yang kaya, jika dimurnikan maka umur hidupnya juga akan bertambah, bahkan bisa disejajarkan dengan orang lain bahwa karena vitalitasnya, ia akan pulih dengan cepat terlepas dari cedera apapun. Oleh karena itu, nyala api makhluk ini disebut juga api umur panjang. Meski belum sepenuhnya dimurnikan, Xiao Yan baru saja bersentuhan dengan nyala api ini, dan kekuatan hidup yang terpancar darinya membuatnya merasa rileks dan bahagia. Jika dia bisa menyempurnakannya sepenuhnya, lalu bekerja sama dengan 3000 api dengan kemampuan api, akan sulit baginya untuk mati. Adapun kurangnya kemampuan bertarungnya, Xiao Yan tidak terlalu peduli, lagi pula, dia sudah memiliki banyak api aneh di tubuhnya yang pandai bertarung. Saat kekuatan jiwanya mengalir ke dalam tubuh tanaman obat tersebut, bentuk tanaman ginseng tersebut juga sedikit terdistorsi, dan akhirnya berubah menjadi bola api hijau seperti cairan. Dia berbicara ringan dengan mulutnya. Zhang menghirup api hijau ke dalam mulutnya,
dan akhirnya menyusutkannya ke dalam tubuhnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia telah memurnikan api ini. Bagaimanapun, benda ini adalah api aneh kelima. Ini akan membutuhkan waktu untuk memurnikannya, jadi dia hanya memasukkannya ke dalam tubuhnya terlebih dahulu, dan menaruh tanda jiwanya sendiri di dalam tubuhnya, dan kemudian menyempurnakannya bersama-sama setelah hal-hal di sini diselesaikan. Aduh, ini seharusnya menjadi api aneh terakhir yang tidak dimiliki yang dapat ditemukan kecuali api iblis teratai murni. Setelah menelan api kehidupan ke dalam tubuhnya, Xiao Yan juga menghela nafas menunggu sampai lebih dari 10 tahun kemudian. Siapa yang tahu perubahan apa yang akan terjadi dalam lebih dari 10 tahun? Saya ingin tahu apakah ada cara baginya untuk memasuki ruang api iblis terlebih dahulu. Guru, saya berhasil. Saat itu, sebuah teriakan membawanya kembali ke dunia nyata. Dia berbalik dan melihat Ye Lingyu berlari memegang kuali obat yang meledak ke dalam baskom. Xiao Yan melihat ke bawah pada cairan hitam pekat yang sangat tidak menyenangkan di dalam kuali obat tapi menggerakkan sudut mulutnya. Dengan matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa benda ini jauh lebih beracun daripada yang sebelumnya. Tidak, jika ini terus berlanjut, bocah kecil ini harus menjadi ahli pemurnian racun cepat atau lambat. Nanti, untuk menariknya menjauh untuk kembali ke jalurnya, saya hanya bisa memberinya yang lebih keras. Setelah menemukan hadiah itu, Xiao Yan tidak buru-buru meninggalkan Ye Cheng. Sebaliknya, dia tinggal di toko obat kecil dan mengajari Ye Lingyu dengan hati-hati. Yang membuatnya merasa sedikit lega adalah, meskipun Ye Lingyu tidak belajar keterampilan alkimianya dengan penuh perhatian, pengembangan semangat juangnya meningkat dengan sangat cepat, dan dia juga memiliki bakat unik dalam keterampilan bertarung. Faktanya, Xiao Yan menemukan hal ini di kehidupan sebelumnya, tetapi pada saat itu dia tidak repot-repot mengajar murid-muridnya, tetapi dalam kehidupan ini dia juga meluangkan waktu untuk mengajarkan beberapa latihan dan keterampilan bertarung kepadanya. Saya telah mengatakan bahwa keterampilan bertarung itu telah dipraktikkan hingga mencapai kesuksesan kecil. Bakat semacam ini dapat menduduki peringkat 3 teratas bahkan di Paviliun Xingyun. Hanya saja Ye Cheng terlalu kecil, jadi bakatnya terbatas. Jika dia bisa mengolahnya di masa depan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik papan atas. Tentu saja, masalah terbesar pria ini adalah kemampuannya memancing selama 3 hari dan mengeringkan jaring selama 2 hari. Dia akan mulai malas begitu dia merasa lelah, yang merupakan pemborosan bakat kasus ketika dia bertemu pria ini di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, dia sangat serius. Xiao Yan memikirkannya dengan hati-hati. Ketika dia bertemu Ye Lingyu di kehidupan sebelumnya, dia jauh lebih tua dari dia sekarang. Dia pasti telah melalui banyak hal, itulah sebabnya dia mengembangkan karakternya di kemudian hari tetaplah seorang yang berkehidupan sejahtera. Putri dari keluarga kaya raya, tentu saja tidak bisa memiliki temperamen yang sama seperti saat saya bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan karakternya yang pengkhianat dan licin, Xiao Yan bahkan dengan serius mempertimbangkan apakah akan membantai seluruh keluarganya dan membiarkannya menjalani kehidupan yang hancur dan hancur, hingga tiba-tiba dia mendapat inspirasi dan memikirkan cara yang lebih baik, yang akan menghemat lebih banyak waktu dan tenaga. Sementara Xiao Yan sedang menghitung berbagai bahan obat di toko obat di konter, Ye Lingyu memegang kue besar dan menikmati sarapan hari ini sambil bertanya tanpa gambar apapun, "Guru, apa yang kita latih hari ini?" Berlatih hari ini, Xiao Yan melihat penampilan Ye Lingyu, terkekeh, dan berkata, kultivasi membutuhkan kombinasi kerja dan istirahat. Kamu telah berlatih sangat keras selama periode ini, jadi kamu harus melakukannya. Kamu lelah? Inilah waktunya untuk bersantai, jadi aku akan membiarkanmu beristirahat hari ini. Tuan, jangan terlalu memanjakannya, apakah kebajikannya disebut kerja keras? Suara Xiao Yao terdengar di hati Xiao Yan, dia berkata dengan marah, menurutku, dia harus dikurung di ruangan kecil yang gelap dan tidak diberi air dan makanan. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan dibiarkan keluar. Benarkah? Ye Lingyu jelas juga karena Xiao Yan sedikit terkejut dengan apa yang dia katakan hari ini. Dia ragu-ragu sejenak, lalu teringat sesuatu dan bertanya, kalau begitu, apakah ada yang harus kamu lakukan hari ini, Guru? Tidak, aku juga perlu istirahat yang baik hari ini, masih memiliki senyuman yang sangat lembut. Dipasangkan dengan wajahnya yang lembut, sulit bagi orang untuk merasa buruk terhadapnya. Selain itu,
Ditambah dengan temperamennya yang duniawi, dia tidak diragukan lagi memiliki pesona bagi beberapa gadis muda. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi berbelanja? Ye Lingyu memutar matanya dan berkata, "Guru, kamu bukan dari Ye Cheng, kan? Sudah kubilang, ada banyak tempat menarik di Ye Cheng, biarkan aku mengantarmu, muridku. Mari kita nikmati pemandangan kampung halamanku di sini." Oke, Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah hari ini, mereka akan berpisah. Dia tidak keberatan dengan apapun. Setelah melihat Xiao Yan setuju, Ye Lingyu juga sedikit senang. Dia segera kembali ke kamarnya dan berganti pakaian indah, lalu mengajak Xiao Yan bermain-main di kota Ye. Sebagai pemandu, Ye Lingyu masih sangat berkualitas. Dia terus memperkenalkan berbagai pemandangan Ye Cheng kepada Xiao Yan sepanjang jalan. Xiao Yan tentu saja tidak tertarik dengan hal-hal ini, tapi dia tetap berpura-pura sangat kooperatif. Dia akan berpura-pura mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, yang membuat Ye Lingyu merasa sangat puas. Hari itu berakhir dengan cepat. Di malam hari, setelah keduanya kembali ke toko obat, Ye Lingyu siap untuk beristirahat, tapi begitu dia berbalik, Xiao Yan menghentikannya. "Tunggu sebentar." Petik 2 tanda tanya petik 2. "Kamu sekarang adalah muridku, jadi aku memberimu sesuatu sebagai hadiah inisiasi." Xiao Yan menjentikkan cincinnya, dan kemudian penggaris giok biru keluar. Muncul di depannya, tetapi tidak seperti penguasa Xuanzong yang digunakan oleh Xiao Yan sendiri. Penguasa ini sangat cantik bentuknya dan bertatahkan inti sihir putih. Dari penampilannya, itu lebih terlihat seperti sebuah karya seni yang indah daripada senjata. "Penguasa ini dibuat khusus untukmu. Namanya Han Lian. Itu bertatahkan inti sihir dari piton tulang surgawi. Sambil meningkatkan kekuatannya, itu juga memampatkan jenis sihir aneh yang disebut api dingin surgawi di dalamnya. Jika binatang itu menembak digunakan untuk melawan musuh, pasti akan menyebabkan musuh menderita kerugian besar," kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Xiao Yan secara khusus kembali ke paviliun Xingyun untuk meminta Tuan Feng membantu menjadikan penguasa Han Lian ini. Tuan Feng sendiri adalah ahli pemurnian senjata, dan cincin Yao Lao dibuat olehnya, dan Xiao Yan bahkan memasukkan sebagian kekuatan api dingin roh tulang ke dalamnya, membuat senjatanya semakin kuat. Jika Ziyan dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka akan cemburu sampai mati. Bagaimanapun, mereka telah bersama Xiao Yan begitu lama, tetapi mereka belum pernah melihat Xiao Yan menyiapkan hadiah untuk seseorang dengan begitu hati-hati. Apakah ini untukku?" Ye Lingyu jatuh cinta dengan senjata ini pada pandangan pertama. Tentu saja. Xiao Yan menyentuh rambutnya sambil tersenyum dan berkata, "Tetapi kamu harus ingat bahwa ketika kamu kembali, kamu harus meninggalkan bekas jiwamu pada penguasa, maka ia akan benar-benar mengenali kamu sebagai tuannya. Jika tidak sebelum Anda menggunakannya untuk menyerang musuh, energi dingin yang melekat pada Han Lian Qi mungkin akan menyakiti Anda terlebih dahulu." "Terima kasih, Guru." Ye Lingyu hampir melompat kegirangan dan muridnya, dia bahkan mungkin melakukannya. Dia melompat dan mencium Xiao Yan. Melihat betapa bersemangatnya gadis kecil itu, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu bersikap sopan. Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi aku harus memberimu hadiah." "Guru, bagaimana kamu tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku?" Ye Lingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku tuanmu, jadi tentu saja aku harus menghubungi keluargamu. Mereka juga memberitahuku hari ulang tahunmu." Xiao Yan menjelaskan arah, dan Ye Lingyu sepertinya menyadari ada yang tidak beres di atmosfer, dan melihat keluar dengan ekspresi serius. "Apakah akhirnya tiba?" bisik Xiao Yan dalam hatinya. Pertunjukan yang telah dia persiapkan dengan hati-hati sejak lama akhirnya akan dimulai. "Hati-hati." Xiao Yan memeluk Ye Lingyu dan dengan cepat bergegas ke samping. Saat berikutnya, beberapa semburan energi yang kuat merobek atap di atas kepala mereka dan jatuh ke tempat mereka berada di mana dia berdiri. Ye Lingyu tidak repot-repot memeriksa kerusakan di toko. Dia segera melihat ke atas dan melihat beberapa sosok berbaju hitam melayang di langit dengan sayap semangat juang. Raja yang bertarung dan orang kuat. Orang-orang ini, semuanya adalah kaisar yang bertarung. Xiao Yan dengan akurat menyatakan kekuatan spesifik dari orang-orang ini. Dia menarik napas perlahan, berusaha keras untuk terlihat sangat bermartabat, dan melindungi Ye Lingyu. "Kami dalam masalah sekarang. Nona Ye, silakan ikut dengan kami." Pria berkepala hitam itu memandang Ye Lingyu yang bersembunyi di belakang Xiao Yan dan berkata perlahan.
Orang-orang ini, apakah mereka di sini untukku? Ye Lingyu tiba-tiba tersadar. Sebagai putri tertua dari keluarga Ye, tentu saja akan ada banyak orang yang ingin menculiknya, tetapi orang-orang di masa lalu itu semuanya diculik olehnya. Para pengawalnya sudah diurus, tapi kali ini pengawalnya tidak muncul. Itu pasti ditangani secara diam-diam oleh Dou Huang ini. Bagaimanapun, pengawalnya hanya memiliki kekuatan Dou Ling dan tidak bisa menjadi cocok untuk Dou Huang. Keluarga Yemu seharusnya tidak jauh dari sini, kan? Xiao Yan berbalik dan bertanya. Sebenarnya, dia sudah menyelidikinya sebelumnya. Keluarga Ye berjarak kurang dari 10 mil dari toko obat mereka, tidak dekat atau jauh. Jika seseorang pergi untuk mengirim pesan, seseorang harus segera datang untuk mendukung. Iya, kalau begitu kamu laporkan beritanya, dan aku akan menahannya. Xiao Yan menoleh, menatap orang-orang di depannya, dan berkata, bagaimana, jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Jika kamu berlari cukup cepat, aku akan baik-baik saja. Cepat pergi, ditegur dengan marah. Setelah mengeluarkan suara, dia melambaikan punggung tangannya, dan kekuatan energi yang lembut dikirim, mendorong Ye Lingyu langsung keluar dari toko obat, dan kemudian dia melompat dan bertarung dengan beberapa Dou Huang. Setelah Ye Lingyu dikirim keluar dari toko obat, dia mendengar suara perkelahian sengit terjadi di dalam. Dia ingin masuk untuk membantu, tetapi dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia bergegas masuk, dia hanya akan melakukannya mati, jadi dia hanya bisa mengertakkan giginya. Menurut apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya, dia berlari menuju lokasi keluarga Ye. Guru, tunggu, aku akan membawa seseorang kembali untuk menyelamatkanmu segera. Lingyu telah pergi, Xiao Yan juga menghela nafas, lalu dengan tamparan backhand, yang disebut prajurit Dou Huang di depan mereka langsung ditampar sampai mati di mata mereka sebenarnya adalah seorang prajurit Dou Sage. Kau tahu, hanya ada begitu banyak petarung suci di seluruh benua Douqi, dan orang-orang itu semua seperti naga, jadi bagaimana mereka bisa muncul di toko obat kecil dan berpura-pura melawan mereka beberapa kali? Tampaknya cukup sulit, bukan untuk bermain seperti ini. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan benar-benar tidak berpura-pura sedang berjuang. Dia berusaha keras untuk menahan diri agar tidak membunuh orang-orang ini secara tidak sengaja. Harus dikatakan bahwa efisiensi Ye Lingyu juga sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia bergegas kembali dengan sekelompok pria kuat dari keluarga Ye. Namun, ketika dia kembali ke toko obat kecil, yang dia lihat adalah kekacauan. Ada mayat di mana-mana, dan Xiao Yan sedang duduk bersandar di dinding dengan darah di sekujur tubuhnya, matanya terpejam, dan dia tampak seperti terluka parah dan sekarat. Guru, melihat penampilan Xiao Yan yang terluka parah, Ye Lingyu segera ingin mengambil obat penyembuh dari Naji untuk diterapkan padanya, tapi setelah mencari lama, dia hanya bisa mengeluarkan obat yang dia habiskan kali ini, berlatih. Siapa di antara kalian yang punya obat penyembuh? Keluarkan secepatnya. Xiao Yu. Pada saat ini, Xiao Yan berjuang untuk membuka matanya dan menunjukkan senyuman yang sangat dipaksakan menyentuh rambut Ye Lingyu, dan berkata, kamu kembali. Sambil berpura-pura terluka parah dan diambang kematian, Xiao Yan mau tidak mau mengacungkan jempol di hatinya. Dengan kemampuan aktingnya, jika dia berada di kehidupan sebelumnya, dia pasti bisa mendapatkannya memegang pria emas kecil. Dia terbatuk beberapa kali. Dia mengeluarkan suara, dan kemudian dengan sangat lemah melepas salah satu cincin naiknya, meletakkannya di telapak tangan Ye Lingyu, dan berkata, ini adalah koleksi kehidupan guru, dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kamu harus menyimpannya dengan baik untukku. Tidak, air mata Ye Lingyu tidak bisa berhenti mengalir, dan dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Guru, aku tidak ingin kamu mati. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Aku pasti akan berlatih keras di masa depan, dan aku tidak akan malas lagi. Tidak, guru, jangan mati. Anak bodoh. Guru baik-baik saja, dia hanya sedikit lelah. Dia akan baik-baik saja jika dia tidur siang. Xiao Yan menunjukkan senyum pucat dan berkata sesekali, Guru, saya tahu kamu tidak mencintaiku. Berlatih pengobatan dan pemurnian, tidak masalah, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, jangan pedulikan pendapat orang lain. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan perlahan menutup matanya, dan telapak tangannya seperti menggantung. Turun dengan lemah. Di tanah, sepertinya nafas kehidupan telah hilang.
Tidak peduli seberapa banyak Ye Lingyu menangis di telinganya, dia tetap acuh tak acuh. Ketika dia bangun lagi, dia telah dikirim kembali ke keluarga Ye. Kepala keluarga Ye memberitahunya bahwa dia telah menguburkan tuannya untuknya. Dia datang ke makam tuannya dengan tatapan kosong dan melihat tulisan di atasnya dengan memilukan. Apa yang Ye Lingyu tidak tahu adalah ketika dia menangis dalam kegelapan, seorang pria muda berpakaian hitam menatapnya dengan acuh tak acuh tidak jauh dari sana. Xiao Yanlah yang seharusnya terbaring di kuburan Ye Lingyu, menghela nafas pelan, dan berkata, "Saya harap gadis kecil ini tidak memenuhi harapan saya." Cek, Tuan, Anda benar-benar kejam. Setan kecil itu hanya bisa menghela nafas. Sungguh hari yang membahagiakan untuk meninggal secara tragis di hadapannya, dan penyebab kematiannya adalah karena dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia tidak akan bangun tanpa memberinya pukulan keras. Kata Xiao Yan tak berdaya. Tentu saja, jika pria ini terus berperilaku buruk, itu membuktikan bahwa gadis ini tidak memperhatikan hubungannya di antara mereka, hubungan antara master dan magang, maka wajar saja ia tidak perlu lagi merindukan hubungan di kehidupan sebelumnya. Oke, masalah ini sudah selesai, ayo pergi. Xiao Yan berbalik dan segera meninggalkan Ye Cheng. Hanya saja, baik Xiao Yan maupun Xiao Yao tidak menyangka bahwa metode Xiao Yan memang akan membuat Ye Lingyu mengubah kepribadiannya yang malas dan berlatih sangat keras, tapi untuk membalaskan dendam tuannya, kepribadiannya menjadi sangat ekstrim, dan segera dia menjadi iblis wanita yang ditakuti oleh semua orang di benua Douqi. Belakangan orang memanggilnya penyihir darah. Xiao Yan tidak tahu bahwa operasinya sendiri telah mengembangkan penjahat wanita super untuk masa depan benua Douqi. Setelah memasukkan api kehidupan ke dalam tubuhnya, dia meninggalkan Ye Kota dan hendak kembali ke Paviliun Xingyun dan meminta Xian untuk membawanya ke kolam Guntur Void di Pulau Naga Kuno untuk melihat apakah dia dapat menyerap kekuatan Guntur di sana untuk meningkatkan dirinya. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kekuatan Paviliun Xingyun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada lusinan tamu dengan kekuatan Douzun. Tampaknya reputasi Yao Lao sebagai alkemis terbaik di Zhongzhou cukup bagus. Meskipun tetua kecing ini cukup bagus, jelas tidak realistis untuk mendeteksi Xiao Yan yang berada di level Dou Sheng, jadi Xiao Yan kembali ke kamarnya tanpa memberi tahu siapapun. Namun, ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai seluruh Paviliun Xingyun, dia tidak menemukan Xian. Dia pasti telah kembali ke klan naga kuno Taixu, tetapi ketika dia sampai di lubang cacing luar angkasa tempat Xian membawanya ke tempat yang sama. Pulau Naga, sebelumnya, saya menemukan saluran luar angkasa di sana sebenarnya tertutup. Apa terjadi sesuatu di Pulau Gulong? Xiao Yan segera menyadari sesuatu dan buru-buru pergi mencari Yao Lao. Jika Xian benar-benar kembali ke Pulau Gulong, dia seharusnya memberitahu Yao Lao terlebih dahulu bahwa Xiao Yan akan bertanya kepadanya tentang Xian ketika dia kembali, jadi dia menunggunya di kamar lebih awal. Ya, gadis kecil Xian itu memang telah kembali ke Pulau Gulong. Apakah terjadi sesuatu pada Pulau Gulong? Xiao Yan bertanya dengan cepat. Ya, Yao Lao mengangguk dan berkata dengan ekspresi agak serius. Dikatakan bahwa ada beberapa masalah di klan naga kuno Taixu, dan dia membutuhkan seseorang dengan darah bangsawan untuk kembali dan mengambil alih. Yan juga mengerutkan kening. Yao Lao tidak mengetahui situasi klan naga kuno Taixu, tapi Xiao Yan mengetahuinya dengan baik. Saat ini klan naga kuno Taixu terpecah menjadi 4 suku, namun hanya Xian yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati, jadi kini kemungkinan besar ketiga suku lainnya mengetahui keberadaan Xian, sehingga mereka bekerja sama untuk mengepung Xian. Meskipun Xian tidak kuat, tetapi darah bangsawannya juga dapat berperan dalam meningkatkan semangat, jadi dia dibawa kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Namun, kekuatan Pulau Donglong jauh lebih rendah dibandingkan dengan 3 pulau lainnya. Dia pernah mendengar sebelumnya ketika dia berada di Pulau Gulong bahwa Raja Naga dari ketiga pulau tersebut semuanya adalah orang suci petarung bintang 3 sesuka hati, tak satu pun dari mereka dapat dilawan oleh Pulau Donglong saat ini. Pada saat itu, Pulau Donglong pasti akan hancur. Sepertinya aku harus pergi ke Pulau Gulong. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia awalnya ingin kembali dan mundur sebentar untuk menyempurnakan api kehidupan, tapi sekarang sepertinya dia harus menundanya untuk sementara waktu. Sementara itu, bagaimanapun juga, dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Xian dalam krisis. Bagaimanapun,
Dia adalah wanita pertama dalam hidupnya yang memiliki hubungan yang begitu rumit dengannya. Dia tidak memberi tahu Yao Lao tentang situasi yang mungkin dihadapi Pulau Gulong saat ini. Sebaliknya, dia merobek ruang itu sendirian dan terbang menuju ruang hampa. Dia telah meninggalkan bekas jiwa di Ziyan sebelumnya, dan dengan bantuan jiwanya dengan induksi dari tanda itu, dia dengan cepat menemukan Pulau Naga kuno yang tersembunyi di ruang hampa. Namun, ketika Xiaoyan melihat situasi di Pulau Gulong, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, karena seluruh langit di atas Pulau Gulong ditutupi dengan bayangan hitam pekat, dan aura pada sosok itu adalah aura yang pernah dialami Xiaoyan sebelumnya tidak menyadarinya ketika aku sampai di sini jelas-jelas adalah orang-orang dari 3 pulau naga lainnya. Di Pulau Gulong, orang-orang ingin keluar dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua dibombardir oleh masyarakat di sekitar Pulau Gulong. Saat ini, Pulau Naga juga dipenuhi kesuraman dan kesuraman. Banyak anggota suku yang melihat mayat-mayat yang dibombardir dari luar, wajah mereka penuh kesedihan mengikuti jejak orang-orang ini, dan manajemen puncak Pulau Donglong semuanya memasang ekspresi serius. Orang-orang ini benar-benar pantas mati. Terima kasih kepada Yang Mulia, Kaisar Naga Tua, yang telah banyak membudidayakan mereka benar-benar melakukan tindakan kriminal seperti itu. Penatua Zuhuo berkata dengan marah, Yang Mulia, Kaisar Naga, jangan khawatir, meskipun begitu saya berjuang untuk ini jika Anda menyelamatkan hidup Anda harus bertarung sampai mati dengan para pengkhianat ini. Petik 2. Yang Mulia Raja Naga, jika ini adalah situasi yang sangat mendesak, kami akan menemukan cara untuk mengirim Anda keluar, kamu bisa menemui Tuan Xiaoyan, selama kamu tidak dibunuh oleh ketiganya. Penduduk Pulau Dalong telah menemukan bahwa ada perlindungan yang cukup untukmu klan naga kuno. Penatua Zui juga berkata dengan sedikit getir. Jangan katakan itu. Kita belum mencapai momen terakhir, dan tidak ada yang tahu apakah akan ada perubahan. Ziyan mengubah sifat main-mainnya sebelumnya, dengan ekspresi serius di wajahnya, mencoba menghiburnya. Para tetua ini memang memiliki sedikit sikap Raja Naga dalam penampilan mereka. Namun, para tetua lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Pada titik ini, bahkan sebagai orang suci yang bertarung dengan kuat, mereka tidak dapat melihat peluang untuk menang. Meskipun Ziyan adalah keturunan bangsawan ortodoks, tapi kekuatan mereka masih terlalu lemah tumbuh dewasa, mereka tidak bisa menjadi lawan dari ketiga Raja Naga. Dan karena kebaikan Raja Naga Tua, mereka bertekad untuk melindungi Raja Naga Tua bahkan jika mereka mati. 3 orang suci petarung bintang 2, 3 orang setengah suci, hehe, ini benar-benar masalah besar. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, merasakan kekuatan para pemimpin, dia mencibir di dalam hatinya, barisan seperti ini sudah cukup untuk mengelilingi Santo petarung bintang 3 yang baru saja menerobos, tapi formasi semacam ini hanyalah pengepungan. Seharusnya ada orang yang bisa bersaing dengan orang-orang ini di Pulau Donglong tempat Ziyan berada, tapi orang-orang itu seharusnya pergi untuk melindungi Ziyan, jadi mereka tidak bisa kabur secara langsung. Selain itu, ada kemungkinan terburuk lainnya. Raja Naga dari 3 Pulau Naga tidak muncul di sini, jadi orang kuat lainnya di Pulau Naga Timur mungkin sedang bertarung melawan ketiga Raja Naga tersebut. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kata iblis kecil itu dengan sedikit khawatir. Dia juga bisa merasakan kekuatan lawan. Jika Xiaoyan memurnikan api kehidupan saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi kelompok orang ini tapi sekarang, lawan dengan jumlah orang yang banyak dan sedikit orang yang lebih kuat dari Xiaoyan, mereka pasti tidak akan memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan sesungguhnya. Hanya ada beberapa fighting Saint bintang rendah. Jika mereka berani menghentikanku, aku akan membunuh mereka semua. Xiaoyan tidak sekhawatir iblis kecil itu, jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, orang-orang ini akan melakukannya. Benar-benar tidak cukup baginya untuk melihatnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan penguasa Xuan Zong dari belakang. Biarkan orang-orang ini melihat metode sebenarnya dari Saint of Demonic Kurat. Xiaoyan memegang pegangan penguasa Xuan Zong dan mengarahkannya ke kerumunan di sekitar Pulau Gulong. Penguasa hitam ini, yang diperkuat oleh roh jahat darah, sedang dalam pertempuran terobosan. Setelah orang suci, dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Tubuh iblis ember void miliknya beroperasi dengan kekuatan penuh, dan 10 pola sihir menyala pada saat yang sama. Aliran udara merah tua melonjak ke tubuh penguasa, dan kemudian ke bawah kendalinya, dia melemparkannya dengan keras ke arah kerumunan di sekitar Pulau Gulong.
Penguasa hitam berat yang terbungkus aliran udara merah tua meledak seperti naga yang marah. Ruang di sepanjang jalan terkoyak dengan retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi hebat seperti itu secara alami menarik perhatian orang lain, banyak di antaranya semua orang ingin melangkah maju dan memblokirnya, tapi sebelum mereka bisa mendekati penggaris itu, mereka terkoyak oleh aliran udara yang mengelilinginya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Melihat penguasa yang berat itu datang, seorang pria yang sangat kuat keluar dari formasi lengan disilangkan di depannya, sisik naga muncul di permukaan tubuhnya, dan pada saat yang sama dia mengerahkan pertahanan semangat juang, berniat untuk secara langsung melawan Xuan Zongzi yang masuk. Orang ini adalah Xuan Mo, panglima tertinggi Pulau Silong. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat penguasa aneh ini, ia tidak akan pernah bisa membunuh seorang fighting saint, dan semangat juang yang telah dia keluarkan. Pertahanannya secara alami lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada anggota klan Dou Zun yang baru saja mengambil tindakan. Selain itu, dia termasuk dalam klan naga kuno Taixu, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Bahkan orang suci petarung bintang 3 tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan pakaian skala naga, keterampilan rahasia pertahanan klan naga kuno Taixu, untuk mencegat penguasa ini. Sangat disayangkan dia masih meremehkan penguasa Xuan Zong, atau dengan kata lain, dia meremehkan penguasa Xuan Zong setelah diperkuat oleh badan iblis Wu Jinsu. Anda harus tahu itu ketika berhadapan dengan wakil master istana jiwa sebelumnya, Xiao Yan hanya mengandalkan tubuh fisiknya. Tinju iblis 9 kesengsaraan yang dilepaskan hampir membunuh orang itu dengan satu pukulan. Sekarang setelah dikeluarkan melalui penguasa Xuan Zong, kekuatannya secara alami bahkan lebih menakutkan. Retak. Saat penguasa berat itu jatuh ke lengan Xuan Mo, suara patah tulang yang jelas bergema di Pulau Gulong. Terlihat bahwa kedua lengan Xuan Mo benar-benar terkena oleh penguasa berat yang gelap itu. Kekuatan Zong Zong sendiri bahkan membuat dadanya roboh. Ia tidak menghalangi Xuan Zongzi, karena Xuan Zongzi justru membawa tubuhnya langsung ke dalam Pulau Naga, akhirnya menghantam lantai Istana Naga. Ini adalah iblis misterius dari Pulau Silong. Zhu Huo melihat sosok yang terhempas ke lantai, dan juga terkejut menyedihkan pada saat itu. Tidak hanya sisik di sekujur tubuhnya hancur dan mengeluarkan banyak darah, tapi matanya juga dipenuhi ketakutan. Penguasa hitam yang tampak berat itu telah sepenuhnya menembus tubuhnya, memakukannya ke tanah, dia tampak seperti telah terbunuh sepenuhnya oleh penguasa ini. Itu, senjata Xiao Yan. Ziyan juga mengenali senjata yang dimasukkan ke dalam Xuan Mo. Dia pernah melihat Xiao Yan menggunakan penggaris aneh ini sebelumnya, jadi dia sangat terkesan mendengarnya. Para tetua lainnya juga terkejut. Mungkinkah orang yang membunuh Xuan Mo seketika dengan satu serangan adalah Xiao Yan? Mereka semua pernah bertemu Xiao Yan sebelumnya. Pada saat itu, dia hanyalah Dou Zun bintang 7. Meskipun mencapai level Dou Zun pada usia itu juga mengejutkan mereka, tidak mungkin untuk mengancam mereka, tetapi mereka belum melihatnya selama lebih dari setengah tahun. Apakah orang itu benar-benar telah berkembang menjadi petarung suci? Itu dia, pasti dia. Ziyan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat. Semua orang juga mengangkat kepala dan melihat ke arah asal tembakan Xuan Zongzi. Melihat Xiao Yan mendekat, ekspresi orang-orang di sekitar Pulau Gulong berubah, termasuk dua makhluk lainnya yang juga merupakan orang suci petarung bintang 2. Meskipun kekuatan mereka lebih kuat dari Xuan Mo, mereka tidak akan sama, bahkan Xuan Mo tidak dapat memblokir serangan orang ini. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dari mana asalmu? Beraninya kamu mengacaukan urusan 3 pulauku. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian cahaya kemasan melonjak langsung ke arah datangnya Xiao Yan, diikuti dengan raungan yang keras. Suara itu terdengar, sosok Xiao Yan sebenarnya tertahan, dan dia bahkan terpaksa mundur beberapa langkah karena pukulan itu. Merasakan energi dan darah yang melonjak di tubuhnya, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang terbungkus cahaya kemasan baik hati, tapi Xiao Yan merasakan aura berbahaya dalam dirinya. Orang ini jauh lebih kuat dari wakil master istana jiwa, dan dia seharusnya sudah setengah jalan menuju Sein pertarungan bintang 4. Di sampingnya, ada dua sosok yang sama kuatnya. Meski belum mencapai level bintang 4 seperti Raja Naga Utara, mereka masih dalam tahap akhir. Dou Seng bintang 3 akan sangat kuat. Orang suci petarung bintang 4 tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
Raja Nagalah yang mengambil tindakan. Melihat ketiga sosok itu, orang-orang di sekitar Pulau Gulong juga berteriak kaget. Dengan mereka di sini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi pria misterius itu. Tes, apakah ini ketiga Raja Naga? Mereka jauh lebih lemah dari yang kukira. Merasakan nafas ketiga orang ini, Xiao Yan juga menggerakkan jarinya sedikit. Menghadapi ketiga tubuh itu pada saat yang sama, itu adalah Taiksu. Bahkan ahli di level yang sama tidak akan berani mencoba fighting Sein Gulong dengan mudah, tapi Xiao Yan masih berani mengambil inisiatif untuk bertarung meskipun dia 2 bintang lebih rendah dari mereka. Setelah periode pelatihan ini, kekuatan Xiao Yan juga meningkat dari tahap awal bintang 1 ke tahap pertengahan bintang 1. Selain itu, kekuatan jiwanya telah ditingkatkan ke kesempurnaan surga sudah lebih kuat daripada saat dia berurusan dengan wakil penguasa Istana Jiwa. Dia jauh lebih kuat, jadi Xiao Yan tidak terlalu takut pada ketiga Raja Naga. Itu hanyalah fighting Sein bintang 1 yang berani merusak urusan penting kita. Dia benar-benar mencari kematian. Raja Silong memandang Xiao Yan dengan ekspresi dingin dari Pulau Silong mereka. Mengetahui bahwa orang suci petarung yang kuat tidak mudah untuk dikembangkan, tapi sekarang dia benar-benar hancur di tangan Xiao Yan, bagaimana mungkin dia tidak begitu membencinya. Tapi Raja Naga Utara di sampingnya mengerutkan kening. Doseng bintang 1 biasa tidak bisa menahan pukulannya, tapi anak ini tidak hanya menangkapnya, tapi dia juga tidak mengalami luka apapun di tubuhnya. Kekuatan orang ini tidak sekuat yang terlihat. Sederhana sekali dan dia berkata, ada yang aneh dengan anak ini, ayo kita bertindak bersama untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.